Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Praktikum Keamanan Komputer dengan mempresentasikan warshat dalam keamanan komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ajeng Alivia Safitri dari kelas 5 MIC dengan NIM 062340833111 dengan nomor urut absen 04 di program studi D4 Manajemen Informatika mata kuliah Praktikum Keamanan Komputer. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan keamanan jaringan terlebih dahulu. Keamanan jaringan adalah proses melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, penyalahgunaan data, dan serangan cyber. Keamanan jaringan berfokus pada perlindungan data yang dikirim, diterima, dan disimpan dalam jaringan. Keamanan jaringan sangat penting karena hampir seluruh aktivitas digital saat ini bergantung pada jaringan komputer. Alasan pentingnya analisis lalu lintas jaringan itu, yang pertama adalah lalu lintas jaringan menggambarkan seluruh aktivitas komunikasi data dalam jaringan. Lalu analisis lalu lintas jaringan membantu mengetahui apa saja data yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, digunakan untuk mendeteksi serangan seperti sniping, malware, dan akses ilegal. Lalu yang terakhir, membantu administrator jaringan melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan. Selanjutnya ada definisi dan tujuan. Definisi keamanan jaringan ini merupakan kumpulan kebijakan, teknologi, dan prosedur yang bertujuan melindungi jaringan dari ancaman internal maupun eksternal. Keamanan jaringan mencakup perlindungan perangkat jaringan, server, dan data yang ditransmisikan. Lalu tujuan keamanan jaringan itu ada 3, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Yang pertama itu confidentiality, menjamin informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, mencegah kebocoran data akibat penyadapan atau akses ilegal. Lalu contohnya seperti enskripsi data dan penggunaan password. Lalu yang kedua itu tadi integrity atau integritas, menjaga keutuhan data agar tidak diubah tanpa izin. Lalu memastikan data yang diterima sama dengan data yang dikirim. Contohnya seperti hashing dan control access. Dan yang terakhir tadi availability, memastikan layanan jaringan selalu tersedia saat dibutuhkan dan mencegah gangguan layanan seperti server down atau serangan DOS. Seperti contohnya tuh seperti backup data dan manajemen jaringan yang baik. Nah, di sini kita sudah masuk ke Wireshark. Yang pertama itu pengertiannya. Wireshark itu perangkat lunak open source yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data jaringan. Wireshark bekerja dengan cara memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Alat ini banyak digunakan oleh administrator jaringan, analis keamanan, dan mahasiswa. Wireshark itu berfungsi untuk melakukan paket capture untuk melihat data yang melewati jaringan, menampilkan detail paket seperti source IP, destination, port, dan protokol. Wireshark juga membantu troubleshooting masalah jaringan dan digunakan untuk analisis keamanan dan investigasi insiden jaringan. Lalu yang fungsi terakhir untuk mendukung pembelajaran konsep jaringan komputer. Adapun jenis-jenis Wireshark itu diantaranya ada HTTP dan HTTPS untuk biasanya digunakan untuk komunikasi web. Lalu ada TCP dan UDP, protokol transport, IP, pengalamatan jaringan, DNS, penerjemahan nama domain, ICMP, pengecekan konektivitas jaringan, VTP, SMTP, dan POP3, layanan transfer data dan email. Nah, di sini kita masuk ke proses cara kerja Wireshark. Yang pertama ini ada proses capture paket. Pada tahap ini Wireshark mulai melakukan paket capture, yaitu proses menangkap seluruh paket data yang melewati jaringan pada interface yang dipilih seperti Wi-Fi atau Ethernet. Setiap paket yang terungkap akan direkam secara berurutan sesuai waktu terjadinya komunikasi. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas jaringan secara real time, mulai dari komunikasi sederhana hingga aktivitas yang kompleks. Dengan capture paket ini,
Administrator jaringan dapat mengetahui pola lalu lintas jaringan serta mendeteksi adanya aktivitas tidak normal sejak awal. Nah, di sini ada analisis source IP, destination IP, port, dan protokol. Nah, di slide ini ditunjukkan bagaimana Wireshark itu menampilkan informasi penting dari setiap paket data. Source IP menunjukkan alamat pengirim data, sedangkan destination IP itu menunjukkan alamat tujuannya. Port digunakan untuk mengetahui layanan apa yang sedang berjalan seperti HTTP pada port 80 atau HTTPS pada port 443. Sementara protokol menunjukkan jenis komunikasi yang digunakan. Analisis informasi ini nih penting untuk mengidentifikasi arah komunikasi jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti akses IP yang tidak dikenal. Nah, selanjutnya itu tuh ada tampilan antarmuka Wireshark. Ini adalah tampilan antarmukanya. Antarmuka Wireshark itu biasanya terbagi jadi 3 bagian utama. Ada paket list yang menampilkan daftar lengkap data paket yang tertangkap, lalu ada paket details yang berisi penjelasan detail struktur paket berdasarkan OSI, lalu ada paket bytes yang menampilkan data mentah dalam bentuk hexadesimal. Tampilan ini memudahkan pengguna dalam memahami isi paket secara teknis dan melakukan analisis mendalam terhadap lalu lintas jaringan. Nah, di sini kita sudah mulai masuki simulasi atau praktek penggunaan. Di sini kita tuh bisa memakai filter. Seperti di sini kan kita kasih contoh di HTTP dulu. Ini ada filter HTTP-nya. Jadi di sini filter itu menampilkan port, source IP, destination IP, juga protokolnya. Di sini tuh kita bisa melihat informasi dalam HTTP ini. Itu bisa kita klik di salah satu destination ini, misalkan di salah satu ini, terus kita klik kanan, terus di situ ada beberapa pilihan. Kita pencet yang follow, lalu pencet yang HTTP stream untuk melihat informasi di dalam IP tersebut. Nah, ini contoh dari informasinya. Terlihat nih, data HTTP dikirim dalam bentuk teks biasa. Informasi seperti ini dapat dianalisis secara lengkap. Data seperti URL, metode request, dan parameter yang dikirim itu dapat terbaca. Hal ini menunjukkan bahwa HTTP itu tidak menggunakan enkripsi, sehingga data yang dikirim beresiko disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Dari simulasi ini dapat kita simpulkan bahwa HTTP itu memiliki tingkat keamanan yang rendah. Kondisi ini berbahaya juga karena apabila digunakan untuk mengirim data sensitif seperti username atau password, itu tuh rentan disadap orang lain, jadi tidak aman. Nah, jadi simulasi ini memperkuat alasan kenapa protokol HTTP itu sebaiknya tidak digunakan tanpa lapisan keamanan tambahan. Nah, selanjutnya ada HTTPS atau TLS. Di sini kita filternya TLS ya. Nah, ini beberapa protokolnya. Nah, ini TLS semua. Nah, TLS beda dengan HTTP. TLS itu tuh isi data itu tidak dibaca secara langsung seperti yang di HTTP. Di HTTPS ini atau TLS itu data dalam bentuk yang sudah terenskripsi. Jadi memberikan perlindungan terhadap isi komunikasi yang ada di dalamnya menggunakan enskripsi tadi, jadi lebih aman dari penyadapan. Nah, ini contohnya dari simulasi yang di HTTPS atau TLS tadi. Jadi tidak dapat menampilkan data-data seperti yang ada di HTTP ini. Jadi data-datanya itu sudah terenskripsi, jadi lebih aman dari penyadapan. Lalu
Lalu selanjutnya yang ketiga ada simulasi untuk TCP. Ini kita filter dulu TCP di sini. Nah, untuk melihat data tadi sama saja, kita pencet salah satu IP di sini, terus kita pilih follow dan pencet TCP stream. Jadi, informasinya bakal terlihat seperti di sini. Nah, data ini juga sudah terenskripsi, jadi lebih aman dari penyadapan dan juga tidak bisa dibaca langsung. Jadi data sensitif yang ada di TCP itu tidak bisa dibaca langsung karena ada keamanannya. Nah, kita masuk ke peran Wireshark dalam keamanan jaringan. Yang pertama itu monitoring jaringan atau network monitoring, memantau lalu lintas data yang keluar masuk secara real time, memastikan tidak ada penggunaan bandwidth yang tidak wajar atau kebocoran data, memverifikasi apakah konfigurasi jaringan sudah berjalan sesuai standar keamanan. Lalu ada deteksi aktivitas mencurigakan, ini mengidentifikasi tanda-tanda serangan cyber sejak dini. Contoh aktivitasnya tuh seperti port scanning, upaya memindai celah terbuka, percobaan login berulang atau brute force. Lalu ada lalu lintas dari IP asing yang tidak dikenal, dan yang terakhir analisis forensik jaringan atau network forensik. Lalu ada juga perannya yaitu analisis forensik jaringan, network forensik, digunakan pasca insiden untuk investigasi atau mencari bukti, merekonstruksi ulang serangan, bagaimana serangan terjadi, data apa yang dicuri, juga membaca file .pcat untuk menelusuri jejak digital penyerangan. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu keamanan jaringan merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pada jaringan komputer. Melalui analisis lalu lintas jaringan, potensi ancaman seperti akses ilegal, penyadapan, dan serangan cyber dapat dideteksi lebih awal. Wireshark sebagai tools analisis jaringan sangat membantu dalam memantau dan menganalisis paket data secara real time. Dengan Wireshark, pengguna dapat melihat detail komunikasi jaringan, memahami cara kerja berbagai protokol, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Oleh karena itu, penggunaan Wireshark memiliki peran penting dalam monitoring, deteksi serangan, dan analisis forensik jaringan guna meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, juga salah pengucapan. Saya mohon maaf kepada ibu dosen, juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas salahnya informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.